Di cerita sebelumnya, Qian Shuang bersujud sembari memohon kepada Master Xiao untuk mengangkatnya sebagai seorang murid. Lalu Master Xiao menatapnya sembari bertanya, mengapa dia harus menerimanya. Dan Qian Shuang menjelaskan bahwa saat ini dirinya mampu mengangkat beban seberat 100.000 kg. Dan jika Master Xiao tidak bisa menerimanya sebagai murid, dia memohon agar menjadikannya sebagai seorang pelayan. Di sisi Li Feng terlihat sangat terkejut sembari dia bergumam, "Apa? 100.000 kilo? Aku pernah mendengar dari Master Chonglin yang sedang memuji muridnya di alam pembangunan fondasi yang memiliki kekuatan 100.000 kilo. Tapi wanita yang belum berlatih ini bahkan telah memiliki kekuatan lengan 100.000 kilo." Sembari tersenyum tipis, Master Xiao berkata, "Kalau begitu, ikutlah bersamaku sebagai murid magang, dan selebihnya tergantung dengan apa yang bisa kau lakukan." Yang seketika itu membuat Qian Shuang merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Master Xiao. Dan di saat bersamaan, notifikasi sistem telah muncul, memberikan selamat kepada host karena telah memiliki murid baru, dan sistem juga menunjukkan tentang status dari Qian Shuang. Dan setelah melihat status dari Qian Shuang, terlihat Master Xiao yang tersenyum senang sembari dia bergumam, "Dia sebenarnya memiliki 500 tulang akar. Sepertinya hari ini aku menemukan harta karun yang sangat besar." Lalu sembari berjalan pergi, Master Xiao berkata, "Ayo, mari kita segera pergi ke kota Longyan." Di sisi lain, Putri Yilan mencoba untuk menyelinap pergi dari tempat itu. Namun, Master Xiao lebih dulu menyadarinya dan memanggil nama Putri Yilan, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Dan dengan sorot mata yang tajam, Master Xiao berkata, "Tanpa bantuanku, bagaimana jika kau diserang oleh iblis yang berada di dalam tubuhmu?" Dan Putri Yilan hanya bisa menuruti semua perkataan dari Master Xiao. Kemudian kini terlihat mereka berlima telah berada di dalam susunan formasi teleportasi untuk pergi ke kerajaan Longyan. Lalu kini beralih ke dalam wilayah kerajaan Longyan, tepatnya berada di kediaman keluarga bangsawan Shu. Dan terlihat ada seorang wanita yang menghampiri ayahnya sembari memberikan kabar bahwa kakaknya yaitu Xu Huan telah berangkat ke kerajaan Longyan bersama dengan Xiao Huan yang baru saja menerobos ke alam Nation Soul. Dan wanita itu merupakan adik dari Xu Huan yang bernama Xu Yan. Di dalam benaknya, kepala keluarga Xu bergumam, "Raja Jihu telah lama memerintahkanku untuk membawa Xiao Yuan kepadanya. Aku khawatir jika aku tidak segera membawa Xu Huan, keluarga Xu akan berada dalam bahaya." Setelah itu, kepala keluarga Xu memerintahkan Xu Yan untuk membawa pulang Xiao Huan dan Xu Huan setelah mereka sampai di kerajaan Longyan. Sembari memberi hormat, Xu Yan berkata bahwa dia akan menuruti perintah dari ayahnya. Setelah kepergian Xu Yan, Patriark Xu bergumam, "Istriku dihabisi, anak pertamaku diasingkan, dan putri bungsuku tidak memiliki emosi karena memiliki tubuh 9 yin. Jika aku boleh memilih, aku tidak ingin terlahir di keluarga Xu. Maafkan ayahmu ini, Xu Huan. Jika kau telah memasuki istana, aku akan meminta seseorang untuk membantumu pergi. Dan jika rencanaku telah berhasil, aku pastikan semua penetua licik dari keluarga Xu dan binatang yang duduk di singgasana itu binasa. Kemudian keluarga harmonis kita akan segera kembali." Kemudian beralih di ibu kota kerajaan Longyan, tepatnya berada di kediaman utama sang raja. Dan kini terlihat ada seseorang yang sedang memberikan laporan bahwa Ximaren yang merupakan kaisar dari kerajaan Xinzue mengirim 300.000 tentara di perbatasan. Dia takut jika Ximaren menyerang setelah berakhirnya kompetisi perang takdir nasional. Dan seseorang itu merupakan penjaga rahasia berjubah hitam. Dijelaskan bahwa kerajaan Xinzue merupakan kerajaan yang tidak dikenal. Namun dalam 100 tahun terakhir, kerajaan itu meningkat dengan sangat pesat. Dan menurut Raja Jihu, kerajaan Xinzue tidak hanya menyinggung kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya,
tetapi mereka bahkan berani menargetkan kerajaan Longyan. Mungkin jika bukan karena keberuntungan si Maren yang dapat membentuk jiwa khusus, mana mungkin kerajaan kecil itu dapat mengancam kerajaan Longyan. Tetapi keberuntungan si Maren mungkin akan segera berakhir karena dia telah menemukan seseorang yang memiliki nadi Phoenix dan dia akan segera menikahinya. Dan seseorang yang dia maksud adalah Xu Huan. Selama dia menyerap nadi klan Phoenix dari tubuh Xu Huan, mungkin dia bisa menjadi naga api Yuan Shen. Dan jika saat itu tiba, si Maren dan kerajaan Xingxue pasti akan dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Lalu jubah hitam kembali berkata bahwa dia mendengar pangeran sedang mencari tahu tentang keluarga Xu. Ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Namun sebelum dia melanjutkan perkataannya, Raja Jihu lebih dulu menimpalinya dengan berkata, apa yang bisa dia lakukan oleh pangeran tidak berguna itu? Jangan khawatirkan hal lain, tetap fokus saja untuk mengawasi Xu Huan. Jika ada kesalahan sedikit pun, aku tidak akan menerimanya. Dan sekumpulan jubah hitam memberi hormat dan menerima perintah dari sang raja. Namun sebelum mereka pergi, Raja Jihu kembali memanggil mereka sembari berkata, untuk berjaga-jaga, persiapkan segalanya dengan baik. Jika nanti ada masalah dengan Xu Huan, dengan adanya Pil Yuan dan kerajaan Longyan juga tidak akan terkalahkan. Kemudian kini beralih di formasi teleportasi yang berada di ibu kota kerajaan, dan terlihat kelompok Master Xiao telah sampai di wilayah kerajaan Longyan. Lalu Master Xiao berkata, jika Sekte Hongmeng memiliki susunan formasi teleportasi sendiri, mungkin hal itu akan sangat menarik. Di sisi Putri Yilan mengatakan, bagaimana bisa seorang sampah miskin seperti Master Xiao memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Namun ternyata Master Xiao telah mendengarnya dan dia berkata jika semua biaya pembangunannya akan ditanggung oleh Putri Yilan. Namun karena dia telah melakukan perjalanan jauh untuk mengantar sang putri, dia meminta sang putri memberikan 100.000 batu roh sebagai kompensasi. Yang seketika itu membuat Putri Yilan merasa sangatlah terkejut, dan dengan sorot mata yang tajam Master Xiao berkata, seorang putri pasti tidak akan mengabaikan kesehatan pelayannya. Yang seketika itu membuat Putri Yilan sangatlah ketakutan dan menyerahkan sekantung batu roh kepada Master Xiao. Setelah itu Master Xiao mengajak pergi ketiga orang lainnya karena saat ini Tuan Putri Yilan telah sampai di wilayahnya sendiri. Jadi mereka tidak perlu memperdulikannya lagi. Yang seketika itu membuat Putri Yilan merasa sangat kesal sembari dia bergumam, dasar sialan, aku pasti akan segera menghabisimu. Beralih di dalam sebuah rumah makan yang kini terlihat telah banyak sekali makanan yang berada di atas meja. Lalu Master Xiao memuji kerajaan Longyan yang juga memiliki pavilion Tianji dengan makanan dan penginapan mewah. Menurut Xiang Shuang, pavilion Tianji ini berkembang beberapa saat yang lalu dan kini telah menjadi bisnis tersukses di seluruh kerajaan. Karena mereka bilang selama memiliki uang, mereka dapat memberikan apapun yang konsumennya inginkan. Dan Master Xiao hanya bisa memujinya setelah mendengar perkataan dari Xiang Shuang. Di saat bersamaan, seorang pelayan menyuguhkan makanan sembari meminta mereka untuk menikmatinya. Dan dengan dipenuhi semangat, mereka semua segera menyerbu hidangan lezat yang berada di hadapan mereka. Sembari menikmati makanannya, Li Feng mengatakan agar Xiang Shuang menikmati hidangannya. Lalu Xu Huan ikut menimpali dengan mengajak Xiang Shuang untuk membeli pakaian baru setelah selesai makan. Yang seketika itu membuat Xiang Shuang merasa sangat senang dan memuji Xu Huan, yang membuat wajah Xu Huan memerah karena tersipu malu. Di saat bersamaan, Master Xiao tersenyum tipis sembari meminta Xu Huan untuk segera memakan makanannya. Di sisi lain terlihat ada seseorang yang merasa cukup terkejut ketika menyadari bahwa Xu Huan berada di tempat itu sembari dia berkata, akhirnya aku menemukanmu. Setelah beberapa saat terlihat mereka semua merasa sangat kekenyangan karena saat ini semua makanan yang berada di atas meja telah habis tanpa tersisa.
Namun di saat bersamaan meja itu secara tiba-tiba bersinar dan memunculkan kembali berbagai makanan mewah yang membuat Master Xiao cukup terkejut sembari dia berkata, "Mengapa ada susunan formasi di atas meja? Apakah ini formasi untuk menyusun makanan secara otomatis?" Kemudian Xiang Xuang menjelaskan bahwa hal itu adalah susunan formasi khusus dari Pavilion Tianqi. Tidak hanya itu, Pavilion Tianqi juga menyimpan formasi lingkaran sihir di dalam dindingnya yang memiliki kekuatan dapat menghabisi kultivator pembangun fondasi dalam satu serangan. Di sisi Master Xiao memikirkan tentang formasi pertahanan itu dan berniat untuk memasangnya di dalam sekte Hongmeng. Di saat bersamaan, sebuah serangan pedang menebas dinding penghalang di meja mereka yang membuat mereka berempat merasa cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Dan ternyata seseorang yang telah menyerang adalah orang yang tadi memperhatikan Su Huan. Dan dengan ekspresi kesal dia berkata, "Akhirnya aku bisa menemukanmu, Xu Yan." Lalu Master Xiao bertanya tentang siapa sebenarnya Xu Yan. Dan di dalam benaknya Xu Huan bergumam, "Sudah sejak lama aku tidak mendengar nama Xu Yan. Pasti saat ini dia telah menjadi salah satu yang terkuat di kerajaan Longyan." Di sisi orang itu terlihat sangat kesal sembari dia berkata, "Jangan berpura-pura tidak mengenaliku, dasar wanita beracun." Dan di saat itu juga pemuda itu menepaskan pedangnya sehingga membuat meja makan yang berada di hadapan Master Xiao terbelah seketika. Lalu dia berkata, "Aku mengejarmu telah begitu lama dan kau tidak pernah memandangku. Tapi bagaimana bisa kau saat ini malah berhubungan dengan bocah ini? Jadi aku akan menghabisi bocah ini di hadapanmu agar kau mau untuk memandangku," ucap pemuda itu sembari mengayunkan pedangnya kepada Master Xiao. Namun sebuah ledakan yang cukup keras terjadi di hadapan pemuda itu yang membuat pemuda itu merasa sangat terkejut karena dia baru menyadari bahwa serangannya dapat ditahan dengan sangat mudah oleh seseorang yang dia remehkan. Sembari tersenyum tipis, Master Xiao berkata, "Aku hanya menahan serangannya, jadi jangan minta ganti rugi kepadaku." Setelah menoleh ke belakang, pemuda itu cukup terkejut karena saat ini di belakangnya telah ada seseorang dari Pavilion Tianqi yang bernama Zhu Gelin. Dan wanita itu tersenyum tipis kepada Master Xiao sembari berkata, "Jika kau tidak ingin mengotori tanganmu, aku bisa melakukannya untukmu." Namun Master Xiao berkata bahwa semua itu tidak perlu dan dia segera mengibaskan kipasnya yang telah dialiri energi miliknya. Sehingga kini membuat pemuda itu terhempas dengan sangat keras setelah terkena energi Master Xiao dan berakhir tersungkur di belakang Zhu Gelin dengan kehilangan kesadarannya. Selanjutnya Zhu Gelin mengeluarkan energi di tangannya sehingga kini menciptakan fluktuasi energi berbentuk prajurit dan segera menyeret pergi tubuh dari pemuda yang telah tak sadarkan diri itu. Setelah itu Zhu Gelin memperkenalkan dirinya sebagai penanggung jawab di Pavilion Tianqi. Lalu Zhu Gelin mengatakan bahwa dia bertanggung jawab untuk keributan yang telah ditimbulkan penjaganya. Dan dia akan membiarkan kelompok Master Xiao untuk bersenang-senang tanpa mengeluarkan biaya apapun. Di sisi Master Xiao hanya terdiam ketika menatap energi yang dikeluarkan Zhu Gelin sembari dia berkata, "Bukankah ini adalah energi bintang?" Kemudian Master Xiao mengeluarkan sebuah token energi miliknya sembari dia berkata, "Aku sangat tertarik dengan lingkaran sihir di tempat ini. Apakah kau mau membuat kesepakatan denganku? Karena orang Pavilion Tianqi mengetahui tentang seni energi bintang, pasti kau juga mengenali token energi ini." Dan kini terlihat Zhu Gelin merasa cukup terkejut sembari dia bergumam, "Token energi itu, apakah itu dari reruntuhan bintang seperti yang aku pikirkan? Mungkinkah dia juga orang yang mewarisi warisan dari keluarga abadi Hu Yuan?" Lalu Zhu Gelin segera memberi hormat sembari dia berkata, "Tuan, silahkan mengikutiku." Lalu Master Xiao segera berjalan mengikuti Zhu Gelin dan meminta muridnya untuk menunggunya di tempat itu. Kemudian kini berpindah di sebuah ruangan. Sembari menyiapkan air, Zhu Gelin berkata,
Aku ingin mengetahui apa yang Tuan ingin tukarkan dengan formasi pertahanan ini. Lalu Master Xiao menuliskan sesuatu di atas meja menggunakan air sembari berkata, "Aku melihat kau mahir menggunakan kekuatan bintang. Pasti kau mengerti tentang tulisan ini." Setelah melihatnya, Shugelin memahami bahwa hal itu berhubungan dengan reruntuhan 7 bintang. Dan Shugelin segera mempertanyakan tentang kebenaran dari letak reruntuhan itu. Sembari tersenyum tipis, Master Xiao mengatakan bahwa Shugelin pasti mengetahui tentang energi bintang yang hanya dipraktikkan sampai ke titik tertentu. Dan jika ingin meningkatkannya, dia harus mendapatkan warisan yang baru. Aku mendengar ada sebuah pil yang membuat orang teralihkan setelah meminumnya. Selama Pavilion Tianqi mau membantuku, aku akan membalasnya dengan pantas. Dan menurut Shugelin, Master Xiao telah datang kepada orang yang tepat. Karena pil pengalih perhatian yang sangat langka itu akan mudah bagi Pavilion Tianqi untuk mencarinya. Tetapi jika ada yang berani mempermainkan Pavilion Tianqi, mereka akan mencarinya walaupun sampai ke ujung dunia. Dan Master Xiao meyakinkan Shugelin bahwa dia dengan tulus meminta bantuan kepada Pavilion Tianqi. Lalu Shugelin berkata bahwa dia perlu melaporkan masalah ini kepada pemilik cabang yang merupakan ayah angkatnya yang bernama Shuge Xingyun. Dan dia meminta agar Master Xiao menunggu di tempat itu terlebih dahulu. Kemudian kini berpindah di aula utama Pavilion Tianqi dan terlihat Shuge Xingyun yang menanyakan tentang seseorang yang mengetahui tentang letak dari reruntuhan 7 bintang. Sembari berlutut, Shugelin menjelaskan bahwa menurut penyelidikannya, Master Xiao adalah orang yang terkenal di Kekaisaran Qin. Dan sebulan yang lalu dia mengalahkan berbagai master di dalam kompetisi dan menjadi master kekaisaran. Dengan sorot mata yang tajam, Shuge Xingyun berkata, hanya seorang master kekaisaran dari kerajaan Qin. Bahkan jika Kaisar Qin sendiri yang datang, aku pastikan bisa memerasnya sampai binasa dengan sangat mudah. Lalu Shugelin menanyakan tentang apa yang dimaksud oleh pemimpin. Dan Shuge Xingyun meminta agar Shugelin menyingkirkan Master Xiao setelah dia mendapatkan reruntuhannya. Dan dia juga harus memastikan bahwa Master Xiao bisa menjaga tentang rahasia ini. Jika tidak, akan terjadi peperangan besar untuk memperebutkan reruntuhan 7 bintang ini. Dan Shugelin hanya bisa menuruti perkataan dari ayah angkatnya. Kembali ke 10 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Shugelin melihat ayah angkatnya dan kakak perempuannya memasuki reruntuhan bintang. Namun hingga sekarang kakaknya tidak pernah keluar lagi. Kembali ke masa sekarang, di mana Shuge Xingyun meminta Shugelin untuk ikut memasuki reruntuhan bersamanya. Dan di dalam benaknya Shugelin bergumam, setelah aku mencari tahu, aku menemukan bahwa di dalam reruntuhan bintang mengharuskanku untuk menghabisi satu sama lain. Setelah itu, Shugelin kembali menemui Master Xiao dengan berkata, aku telah melaporkannya kepada pemimpin. Dan selama kesepakatan ini berjalan, Master Xiao beserta rekan-rekannya akan tinggal sementara di Pavilion Tianqi. Setelah aku menyiapkan pil pengalih perhatian, aku akan segera mengirimkannya kepadamu. Dan Master Xiao memberi hormat sembari berterima kasih. Lalu dia diantar kembali oleh seorang pelayan. Sembari menatap kepergian Master Xiao, Shugelin bergumam, orang ini pasti tidak sesederhana kelihatannya. Jika aku bisa bekerja sama dengannya, mungkin aku bisa melakukan sesuatu. Lalu Shugelin kembali memanggil Master Xiao untuk tidak pergi lebih dulu, yang membuat Master Xiao merasa cukup terkejut. Kemudian kini berpindah di tempat Xu Huan dan Li Feng menunggu. Dan terlihat Li Feng yang merasa cukup gelisah karena masternya belum juga kembali hingga hari menjelang petang. Bahkan Xian Shuang yang mencarinya juga belum kembali. Dan Xu Huan berkata bahwa dia akan mencoba untuk menanyakan kepada orang-orang dari Pavilion Tianqi. Namun di luar ruangan mereka mendengar seseorang yang menggunakan teknik pengeras suara berteriak dengan berkata, aku tahu kau berada di dalam tempat ini. Cepat keluarlah dan temui aku. Akibat dari teriakan orang itu hingga menimbulkan hempasan angin yang sangat kuat yang membuat Li Feng dan Xu Huan merasa cukup terkejut sembari dia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan, Xu Huan bergumam, dengan kekuatan seperti ini
Mungkin orang ini telah berada di tahap Nation Soul. Lalu, Xu Huan segera membuka pintu tempat itu sembari berkata, "Siapa yang berani menimbulkan keributan di tempat ini?" Dan kini terlihatlah seseorang yang memiliki tubuh tinggi besar dengan bilah pedang yang sangat besar berada di tangannya. Dan seseorang itu merupakan leluhur Wan Qian yang berasal dari kerajaan Qing Shui. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih.